Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di kebaktian sekolah minggu online bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Adik-adik, barusan Kak Lina lagi ngapain? Tahu gak? Iya, betul. Kak Lina lagi semprot ruangan supaya ruangannya harum dan nyaman ketika Kak Lina melakukan rekaman video ini. Sebentar ya adik-adik, Kak Lina taruh dulu ya pengharum ruangannya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka. Kita masuk dalam gerbang pujian bagi Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik dengan penuh pujian. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu harus kita awali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Pagi ini, karena kami tidak bisa pergi ke sekolah minggu di gereja kami masing-masing, kami bersyukur karena ada channel YouTube Bina Warga yang menolong kami untuk tetap bisa berbakti dan memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui kebaktian sekolah minggu hari ini supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah adik-adik bahwa setiap hari adik-adik terus bertambah tinggi, bertambah besar badannya, bertambah pandai, dan bertambah banyak sekali. Hari ini dengan penuh sukacita kita juga mau menyatakan bahwa cinta kita kepada Tuhan pun terus bertambah. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang, karena nama Yesus saja yang terus kita muliakan. Dia harus semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kak Lina punya minyak wangi. Harganya nggak begitu mahal adik-adik. Tapi di dalam Alkitab ada satu cerita tentang minyak wangi yang sangat-sangat mahal. Apa ya itu ceritanya? Dan Tuhan berkata, Tuhan Yesus menghargai. Apa sih yang dihargai? Adik-adik mau tahu? Ya, pasti dong mau tahu. Kalau begitu, kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian firman Tuhan. Ku dengar. Gak cuma didengar, tetapi harus dilakukan menjadi pelaku firman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai, salam adik-adik semua. Apa kabar? Kak Elisa berharap kalian semua sehat dan semangat. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Injil Markus 14 ayat 1 sampai 9 tentang pengurapan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan mengawalinya di dalam doa. Yuk semuanya ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan memberkati kami semua, berfirman bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca kitab Injil Markus 14 ayat 1 sampai 9. Dalam kitab Injil kita hari ini disampaikan bahwa ada seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal sekali. Bahkan wanita ini sampai dimarahi oleh orang-orang yang hadir di sana. Seperti apa kisah pengurapan Yesus dalam kitab Injil Markus 14 ayat 1 sampai 9? Kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama melalui video yang sudah Kak Elisa siapkan. Yesus diurapi di Betania. Ini adalah Yesus, Anak Allah dan Penyelamat dunia. Saat Yesus berada di bumi, dia mengajar semua orang tentang kasih Tuhan dan menyembuhkan orang dari penyakit. Dia melakukan banyak mujizat seperti menenangkan badai, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Orang-orang Yahudi sedang bersiap-siap merayakan Hari Raya Paskah yang telah dirayakan sejak zaman Musa ketika Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir. Sebelum Paskah, Yesus berada di Betania di rumah Simon, seorang pria yang sebelumnya menderita kusta. Ketika Yesus sedang makan, seorang wanita masuk dengan sebuah wadah cantik berisi minyak wangi yang mahal. Dia membuangkan minyak wangi mahal itu ke atas kepala Yesus. Melihat hal itu, murid-murid Yesus marah. Kata mereka, sayang sekali, itu bisa dijual dengan harga tinggi. Uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Mereka pun memarahi wanita itu. Tetapi Yesus berkata, tinggalkan dia sendiri. Mengapa memarahi dia karena melakukan hal baik padaku? Kamu akan selalu memiliki orang miskin di antara kamu. Kamu dapat membantu mereka kapanpun kamu mau, tetapi kamu tidak akan selalu memiliki aku. Dia telah menuangkan minyak wangi ini untuk mempersiapkan tubuhku saat penguburanku. Dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, perbuatan wanita ini akan diingat. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Markus 14 ayat 1 sampai 9. Kita sudah membacanya dan merenungkannya melalui video. Sekarang Kak Elisa mau tunjukkan untuk kalian semua. Nih, Kak Elisa punya setoples kue kering. Kak Elisa sudah makan. Tadi sebelum kita ibadah online, Kak Elisa sudah makan. Dan sekarang Kak Elisa merasa kenyang. Kak Elisa mau buang saja kuenya. Boleh nggak? Nggak boleh. Tuh, teman-teman kalian ada yang teriak. Kak Elisa, jangan dibuang. Sayang sekali. Kak Elisa tidak boleh menyanyiakan kue-kue itu. Nah, adik-adik, seperti dalam firman Tuhan yang kita baca melalui video tadi. Wanita itu menuangkan minyak wangi yang mahal sekali. Orang-orang yang ada di sana menganggap itu boros dan menyia-nyiakan minyak wangi. Tetapi, tahukah kalian apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan
bahwa yang dilakukan wanita itu adalah hal baik. Yesus membiarkan wanita itu melakukan apa yang dia bisa lakukan, karena itulah cara wanita itu menghormati dan mengasihi Yesus. Orang-orang boleh melihatnya sebagai pemborosan, sebagai menyia-nyiakan barang mewah. Tetapi Yesus melihat yang dilakukan wanita tadi adalah hal yang baik. Nah, sekarang kakak mau bertanya kepada kalian semua. Mengapa orang-orang menganggap wanita itu boros? Karena minyak wangi itu mahal sekali harganya. Bahkan ada yang berkata bahwa minyak wangi itu bisa dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus berkata, orang miskin itu akan ada bersama dengan kita. Tetapi Yesus tidak selamanya bersama dengan kita di dunia ini. Karena Yesus mati di kayu salib, dia akan bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus senang dengan wanita ini karena dia mengasihi dan menghormati Yesus dengan cara yang dia bisa. Sekarang coba Kak Elisa tanya, apa yang kalian bisa lakukan untuk menghormati dan mengasihi Yesus? Bagus. Jadi, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati dan mengasihi Yesus adalah 1. Rajin beribadah. 2. Rajin berdoa. 3. Rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, taat kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Karena orang tua adalah orang yang senantiasa ada bersama dengan kita. Orang tua mengingatkan kita karena Yesus meminta agar orang tua untuk membimbing anak-anaknya. Sebelum menutup firman Tuhan, Kak Elisa mengajak kalian semua untuk dengan lantang mengucapkan ayat hafalan kita dari Markus 14 ayat 8. Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang menghormati-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi dalam kebaktian online, dalam ibadah anak online bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan, sudah merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus diurapi dengan minyak wangi yang mahal sekali. Sekarang, Kak Elisa mengajak kalian semua untuk beraktivitas, membuat kraftivitas, supaya kalian semua ingat tentang pelajaran kita hari ini.
Bahan-bahannya apa saja yang kita perlukan? Adalah mangkuk, kemudian sabun batangan, kemudian ada parutan keju. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik perhatikan apa yang kakak sampaikan. Ya, ini adalah sabun batangan. Lalu ini mangkok kecil dan ini parutan keju. Kita akan memarut sabun batangan ini dengan parutan keju yang sudah kita masukkan di dalam mangkok kecil. Nah, Kak Elisa akan memberikan contoh sedikit saja. Nah, ini kalian dapat memarutnya lebih banyak lagi atau sedikit pun sudah cukup wangi. Ini adalah mangkok hasil parutan sabun batangan. Adik-adik dapat menyimpan mangkok ini di atas meja belajar atau di dalam kamar mandi, atau bahkan mungkin adik-adik dapat meletakkannya di dalam kendaraan, di dalam mobil. Adik-adik ketika mencium bau wangi dari sabun ini, adik-adik akan mengingat pelajaran kita hari ini tentang bagaimana seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Selamat mencoba, selamat berkreativitas. Kita sudah membuat kreativitas kita. Jadi kalau adik-adik mencium bau yang wangi, yang harum sekali aromanya, adik-adik akan mengingat pelajaran kita hari ini tentang Yesus diurapi. Terima kasih. Sampai jumpa dalam kreativitas berikutnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi belajar ada seorang perempuan yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau memberikan yang terbaik. Yuk kita kumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, kemudian titipkan pada papa atau mama, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaannya
Berikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa, dan kita juga mau menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami sepanjang masa, kami berterima kasih kalau pagi ini kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami juga boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Berkati persembahan ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk cuaca pada saat ini yang kerap kali hujan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami tetap selalu sehat dan dapat menjaga kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa buat keluarga kami supaya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami dengan kasih yang melimpah yang berasal dari Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh bersekolah, karena sekolah mendidik kami supaya kami menjadi anak yang baik dan memiliki masa depan yang baik. Kami berdoa untuk semua guru-guru kami supaya Tuhan berkati dan berikan kesabaran di dalam mendidik kami yang kerap kali melanggar peraturan atau kadangkala berbuat nakal. Kami berdoa buat teman-teman kami semua supaya kami boleh saling mengasihi, tidak saling mengejek, tidak saling marah-marah. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing supaya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin gereja kami supaya boleh menjadi berkat di mana gereja kami berada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk Pak Presiden Jokowi. Tuhan berkati supaya memimpin negara ini, supaya negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh masyarakatnya sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra dengan seluruh tim, supaya Tuhan senantiasa berkati, supaya kami tetap penuh dengan sukacita dan ide-ide di dalam melayani melalui kebaktian sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk di dalam minggu Prapaskah yang pertama. Dan tema hari ini, Tuhan Yesus menghargai. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menghargai perempuan yang mengurapinya. Dan Tuhan Yesus juga menghargai kita semua. Tuhan Yesus mau kita juga memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita jangan berpikir gini, aduh Tuhan, aku gak punya apa-apa, uang sakuku gak ada, atau uang saku kecil, mana bisa aku memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bisa adik-adik, berikanlah yang terbaik dari yang adik-adik punya. Apa ya? Ya, pintar adik-adik. Adik-adik belajar dengan baik di sekolah, membantu papa dan mama di rumah, tidak berlaku nakal, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan terus, iya betul, kita mungkin diberikan oleh Tuhan suara yang baik, kita memuji Tuhan dengan baik, enggak teriak-teriak di sekolah minggu, tetapi dengan penuh sukacita. Jadi sederhana ya adik-adik, dan Tuhan sangat menghargai. Mau menghargai itu mau menerima apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sebagai penutup, kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau berjanji menjadi anak Tuhan yang oke punya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak yang setia kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita.
Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, dan seluruh tim Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.